selanjutnya datangnya dari Zakaria dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya sumur lebih dari 2 kulah, terus kejatuhan najis dan baunya berubah, tapi sekarang baunya sudah hilang. Apakah bisa dikatakan sudah suci, Buya? Baik. Najis, harus tahu najis apa. Ada sumur kejatuhan najis. Najisnya apa? Contohnya apa katanya? Kejatuhan najis apa? Tahu 1 timba masuk busuk, itu bukan najis. Tahu busuk. Ada orang tak ngerti najis. Najis apa? Punya ilmu fikih? Ngomong ada waktu saya ajarkan fikih. Najis. Nah, apa tambahan fikih lah sedikit. Kita belum belajar fikih ini. Najis itu apa sih? Najis adalah sesuatu yang jika dimakan haram, nempel di baja, di badan, baju, tempat sholat, membatalkan sholat. Najis. Kalau nempel di baju tidak sah sholatnya, ya enggak? Jelas. Apa itu najis? Najis hanya ada 7. Jangan mikir banyak-banyak. Jangan mikir yang lainnya, jangan pusing. Hafal 7, nggak hafal 7 keterlaluan, masuk SLB nanti. 7. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, dari manusia atau binatang. Selesai. Kecuali air mani. Air mani suci, karena air mani bakalnya manusia, suci. Kalau misalnya ada air mani di badan, di baju, dipakai sholat, bajunya sah. Air mani suci. Baik. Sesuatu yang keluar dari jalur depan, jalur belakang, dari binatang, manusia, najis. Selesai. Kencing, empuk, semuanya sudah. Apa saja. Pokoknya keluar dari situ. Keluar roti juga batal, najis, sama. Yang kedua adalah muntahan, baik dari manusia atau binatang. Selesai. Muntahan, manusia atau binatang. Baik. Muntahan dari manusia atau binatang. Najis ya. Baik, sekarang ibu punya anak kecil. Anak kecil muntah, najis enggak? Bingung enggak jawab. Anak kecil manusia bukan sih? Ini ngaji ngantuk. Anak kecil manusia bukan? Tadi kita ngomong wah, muntahan dari manusia binatang, iya kan? Jadi muntahan anak kecil najis enggak? Baru sadar nih kalau bayi adalah manusia. Mulai tadi nggak paham kalau bayi. Aji, aneh banget ini ngaji melek, jangan tidur. Najis nggak ngerti kalau anaknya manusia. Mana anakmu kucing, anakmu manusia. Baik, yang ketiga, darah seger atau darah busuk. Darah busuk namanya nanah, najis. Baik dari manusia atau binatang atau manusia. Selesai. Darah busuk atau segar. Seger itu darah, ngucur ke seger. Busuk jadi nanah. Baik dari manusia atau binatang, kecuali adalah hati dan limpa binatang halal yang disembelih. Hati dan limpa kambing. Selesai. Yang keempat, bangkai ya. Bangkai itu apa sih? Bangkai adalah binatang yang halal dimakan, mati tanpa disembelih. 1. Jelas? Tahu ayam halal enggak? Ayam, kambing halal enggak? Mati tanpa disembelih. Atau yang kedua, binatang yang haram dimakan, ular. Binatang yang haram dimakan, biarpun mati dengan disembelih. Tahu enggak? Itu bangkai. Kecuali 3 bangkai. Bangkai manusia suci, bangkai belalang suci, bangkai ikan suci. Jelas ya? Bangkai ikan suci, boleh dimakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Bangkai ikan boleh dimakan, bangkai belalang boleh puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, bangkai ikan boleh dimakan. Kalau seandainya ikan harus sembelih, yang suka teri pusing itu, harus sembelih teri. Baik, selesai. Yang ke berapa? 5. Minuman atau cairan memabukkan. Cairan yang memabukkan, minuman keras, najis. Ketemu minuman beralkohol, najis.
Selesai. Yang keenam, anjing dan keturunannya. Kalau Anda bukan anjing melahirkan seorang anak gadis cantik, tetap najis. Jelas? Biar paham ini. Kemudian yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Sama, babi keluar anak ganteng, besanan nanti sama anjing tadi. Babi punya anak ganteng, tetap najis. Ada 7, selesai. Keluar dari lubang depan, lubang belakang, kecuali apa? Mani. Yang kedua adalah muntahan. Yang ketiga adalah darah seger atau darah baik dari manusia atau binatang. Jelas ya? Yang keempat adalah bangkai. Sudah jelas bangkai, kecuali bangkai belalang, manusia, belalang dan ikan. 5, cairan memabukkan. 6 adalah anjing. 7 adalah babi. Jangan mikir yang lainnya. Selain ini tidak najis. Ingat ya, ikan halal dimakan, tidak usah pakai sembelih. Baik. Darah ikan najis nggak? Bingung lagi ini. Ada ngaji sama orang kayaknya harus pendaftaran SLB no. Yang ngomong darah itu najis baik dari manusia atau binatang. Ikan binatang bukan? Bingung nggak, pikir ikan bukan binatang. Ikan binatang bukan? Binatang. Najis ya darahnya? Ya najis, kok pusing itu. Kan kita tadi ngomong dagingnya ya kan? Yang nggak ada, wah ini jangan pusing nih, biar melek dikit lah. Belajar tuh melek, jangan ngantuk. Selesai. Setelah itu Anda tidak usah mikir najis. Baik, Anda punya kerudung, sorban. Tak taunya Masya Allah, saking rajinnya pakai sorban gak pernah dicuci, sering flu lagi, ingusnya biru. Wah, tebel, pakai sholat, najis gak? Ingus, busuk, bau ingusnya. Iya, karena gak ada 7 tadi. Pusing, harus yakin najis tuh. Tidak boleh ragu-ragu. Apalagi Anda kerja di bengkel, bajunya penuh dengan oli, mau sholat, sah sholatnya? Ada ulinya kotor. Baik, tambah lagi. Ada orang punya baju Masya Allah banyak, 12, cuman makainya Muharram 1, Sofar 1, sebulan 1. Bajunya putih jadi batik hitam, baunya gak karu-karuan. Bau, najis gak? Dakian. Nah, yakin ya, karena daki tidak maksudnya harus itu. Ilmu tuh yakin, nggak boleh ragu-ragu. Baik, ada nyimpen buah pace aja sudah busuk baunya. Pace busuk, najis nggak? Baik, selesai. Nah, makanya tadi ngomong sumur takut yang masuk apa? Tahu, kedelai masuk dipikir najis, kan pusing saya nanti. Anggap saja apa kabarnya? Ada kambing nyebur kolam. Nah, kambingnya mati di dalam. Baik, selesai ya, paham? Nah, bagaimana urusan najis ketemu dengan air? Kaidahnya sederhana. Air ada 2, pembahasan fikih sederhana. Air ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kullah. 2 kullah adalah 216 liter. Kurang lebihnya. Jadi kalau kurang dari 216 namanya air sedih, lebih dari 216 namanya air banyak. Nah, kaidahnya begini. Kalau ada najis masuk di air sedikit, maka air langsung berubah menjadi najis, biarpun tidak berubah airnya, tetap bersih airnya. Ayam kecil mati, titik. Ayam kecil mati, tidak disembelih, bangkai atau bukan? Najis atau tidak? Kejebur di kolam, kolamnya hanya baknya kecil, masuk, diangkat lagi, airnya najis atau tidak? Najis, karena air sedikit kemasukan najis. Baik, tapi kalau air banyak, tadi katanya lebih dari 2 kullah, kemasukan apa? Kemasukan kambing mati, busuk, cuman di situ ada ikan bawalnya, busuk dimakan habis. Berarti kalau air biarpun lebih dari 2 kolah, kemasukan najis akan dikatakan najis kalau berubah baunya atau rasanya atau
berubah jadi bau, najis enggak? Najis. Tadi berarti jawabannya berubah menjadi najis karena jadi bau. Cuman lambat laun hilang. Kalau hilang bagaimana hukumnya? Ya kalau hilang, hilang najisnya, berarti jadi air suci. Selesai ya. Jadi kalau sudah hilang, bangkainya dimakan ikan bawal, lalu bersih, tiba-tiba kembalinya kembali bening lagi dan tidak bau lagi, maka tidak najis. Jawabannya sedikit sebetulnya, cuman saya takut masalah najis tadi. Karena orang was-was di kampung, najis, nggak ngerti najis. Cukup, wallahu a'lam bishawab.